Selamat datang para pecundang. Iya. Ciri-ciri pecundang adalah orang yang bertanding kalah, kemudian dia tidak mau mengakui kalah, dan dia terus protes supaya bisa menang. Itulah pecundang. Ya. Siapa yang disebut pecundang? Tulis dulu di kolom komentar. Ya. Tentu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Inilah pecundang Indonesia luar biasa, nomor 1 dan nomor 2. Kelas wahid untuk di Indonesia. Bagaimana tidak? Sudah cuma dapat perolehan suaranya 25% dan 16%, sementara pemenangnya 58% tidak juga mau mengakui kekalahan. Justru melakukan protes yang kemudian cenderung mengada-ada. Ketika mau melakukan protes tentang perolehan suara sudah tidak mungkin, maka cara-cara lain yang dia pakai. Aduh, pecundang. Apa itu? 1. Hak angket. Gagal nih. Aduh. Hak angket dicuekin nih. Aduh, dicuekin. Hak angket dicuekin. Gagal hak angket, kemudian dia mengangkat isu bansos dan melakukan gugatan ke MK. Kalau isu bansos kemarin kita sudah bahas, dan sekarang masyarakat seluruh Indonesia sudah mulai tahu ternyata 01 dan 03 benar-benar pecundang. Bansos hanya dipakai untuk isu. Ketahuan. Ternyata tidak cukup sampai di situ. 2 orang pecundang mengangkat isu membatalkan pemilu karena dianggap pencalonan Gibran tidak sah. Ada-ada aja ya. Ada-ada aja. Karena kalau udah secara angka-angka udah nggak mungkin. Makanya dia nyari yang Nanti dia apa lagi ya? Oh, waduh, protes. Jangan entes kecil-kecil sudah mulai diekspos. Kita mau protes katanya. Jangan entes menyebabkan Gibran menjadi menang katanya. Ini misalnya. Aduh, saking uniknya, saking anehnya ini 2 pecundang ini. Oke. Kalau kemarin saya udah bahas bansos karena takut masyarakat terprovokasi, sekarang saya akan bahas pencalonan Gibran yang secara sidang MK terus dibahas, terus dikulik, terus dikuliti, terus diprovokasi. Supaya kita tidak gampang terprovokasi, sini. Sini gua bisikin. Ya. Supaya tidak gampang terprovok, sini gua bisikin. Iya. Tapi simak videonya yang berikut ini. Yang mulia, persidangan perkara kami dijadikan satu dengan perkara 136, 137 dan 141 yang kemudian kita ketahui bersama pada tanggal 5 Februari 2024 laporan kami dikabulkan oleh DKPP dan KPU dinyatakan melanggar. Sampai di sini dulu ya. supaya alurnya ngikutin. Ini adalah tim hukum Anies Caimin. Dia mengajukan gugatan ke DKPP tentang penetapan Gibran menjadi wakil presiden. Upaya Anies ini ya. Kolaborasi antara Anies dengan Ganjar, terkoordinasi betul.
Yang satu gugat apa, nanti yang satu gugat yang lain gitu. Iya. Kolaborasi kejahatan. Iya. Oke, melalui gugatannya ya, dia dikabulkan oleh DKPP, dinyatakan KPU melanggar secara etik, ya, secara etik. Namun secara prosedural dan ketentuan undang-undang, pencalonan Gibran tidak menyalahi aturan apapun. Yes, ya. Seneng dia dikabulkan. Kasih seneng dulu, kasih seneng dikabulkan. Nah, nanti baru, iya. Ya, nanti gampang kita mau apain. Jadi inget Guntur, iya. Yang penting Ganjar menang dulu. Kalau kalian sudah memenangkan Ganjar sudah menjadi presiden, lu mau apa-apain Jokowi juga gampang. Iya. Gila, jahat banget, gila. Enggak, nanti takut melenceng. Saya lanjutkan. Namun kami tetap menyayangkan DKPP hanya memberi sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU, meskipun Ketua KPU sudah terbukti 4 kali melanggar kode etik. DKPP menjatuhkan sanksi ke KPU, tidak puas rupanya. Nanti di sesi tim hukum Anies, saya kasih penjelasan yang lebih detail lagi ya. Rupanya tidak puas dia. Iya. Sekarang dia berdiri di sini. Halo Mas. Halo Mas. Udah sampai di rumah apa masih di Jakarta, Mas? Iya. Mas, minimal kamu udah berdiri di podiumnya MK. Ada gambar Garudanya toh. Iya. Bisa bangga lah. Bisa dipasang di foto dinding, bisa di Instagram, bisa di medsos yang lainnya. Iya. Ya, nanti alumnus, wih, keren lu gila lu men, gila, menggugat DKPP, iya. Tapi berhasil nggak men? Enggak, iya. Keren lu men, sumpah keren. Tapi gagal ya? Iya. Kenapa sih gagal? Tahu, kayaknya gue kurang cerdas. Ya. Kayaknya gue kurang baca buku. Aduh. Oke, kita lanjutkan dulu si bangga satu ini. Yang ditanya KPU itu, Bawaslu tadi, Anda melihat tidak di pertimbangan hukum putusan DKPP itu membenarkan apa yang dilakukan KPU tentang penerimaan pendaftaran Gibran itu? Anda melihat tidak pertimbangan hukum itu? Iya. Itu saja sih sederhana kok. Tidak ada, Prof. Tidak ada atau tidak membaca, tidak melihat? Tidak ada, Prof. Ayo. Tidak ada. Iya. Tidak. Terima kasih. Baik. Terima kasih sudah selesai. Terima kasih, Prof. Mas. Lu jangan mikir lu berdiri di podium itu sukses. Ketika hakim nanya, oh ya sudah nggak apa. Itu menjadi pertimbangan nanti ya, hakim membuat keputusan, men. Ya. Kamu filer ini gimana sih? Jangan merasa udah selesai tugas gua nih. Udah, hakim udah. Yang lain udah nggak nanya lagi katanya. Kagak, ini yang terakhir kunciannya ini justru. Lu filer ini gimana sih? Hakim kan udah tahu, dia udah pegang kunciannya semua. Nanya ke lu tuh cuma ngetes sebenarnya. Ternyata lu nggak tahu. Ya. Dasar penetapan Gibran tetap menjadi calon cawapres itu. Ya, aduh. Ya, jangan merasa berhasil lu men. Ya. Nanti dibacain nanti di agenda putusan. Nanti dibacain nanti. Aduh.
Saya coba kasih penjelasan. Ini rada serius nih. Gila, gue kayak guru besar nih. Yang menjadi isu besar itu adalah bansos, udah gitu sama pencalonan Gibran yang dianggap cacat. Enggak cacat. Enggak cacat prosedural. Karena sudah diajukan ke MK, udah betul. MK sudah memutuskan dan final. Mahfud MD juga udah berkali-kali ngomong bahwa keputusan MK itu final, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap, tidak lagi bisa dieskalasi atau banding. Itu putusan MK. Pihak-pihak terkait yang hubungannya dengan pengajuan judicial review itu, hasilnya harus dilaksanakan. Itu amanah undang-undang, tidak bisa menolak. Nah, dalam hal ini, MK sudah memutuskan batasan usia tetap 40 tahun dan menjabat sebagai kepala daerah. Usianya nggak dirubah, tetap 40 tahun. Tapi syarat lainnya ditambahkan sedang menjadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur. Karena ketetapan MK itu final, maka KPU harus melaksanakannya. Justru kalau KPU tidak melaksanakan itu, ya dianggap KPU melanggar undang-undang. Bukan kebalikannya. KPU melaksanakan keputusan MK kok malah diributin. Kalau nggak melaksanakan itu malah dianggap melanggar undang-undang. Tanggal 25 Oktober ada pendaftaran terakhir. Pasangan Prabowo Gibran mendaftarkan ke KPU, diterima. Nggak ada yang salah. Kok gue jadi serius nih? Wah, nggak pantas amat serius ya. Biasanya selengean serius, jadi gue nggak pantas, men. Oke, kita lanjut. Ini adalah penjelasan dari DKPP. Pencalonan presiden dan wakil presiden sudah kami tetapkan pada tanggal 13 November 2023 yang lalu, dan proses tersebut legal. DKPP menegaskan bahwa KPU telah melaksanakan ketentuan konstitusi, dalam hal ini melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 /PU strip 21 Romawi /2023. Jadi pada dasarnya sebenarnya DKPP mengapresiasi KPU yang telah melaksanakan ketentuan konstitusi, yang kita ketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Denger ya, kalau udah final mengikat itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. KPU walaupun waduh diombang-ambing, lempar sana lempar sini, tabok kanan kiri, demo terus-terusan, dia tetap harus melaksanakan konstitusi. Itu perintah konstitusi, harus melaksanakan undang-undang, harus melaksanakan konstitusi hasil keputusan MK. Apapun resikonya, nggak ada pilihan lain. Kalau dia tidak melaksanakan itu justru melanggar konstitusi, kan? Iya. Tapi kita bisa lihat demo-demo di depan KPU, bakar KPU, turunkan hasil. Waduh, macam-macam ya. Oh, belum kata-kata kotor, kata-kata ragunan keluar semua kan? Iya. Semut lu, dasar ngangkrang lu, dasar kepiting lu, ya. Semut ngangkrang kecil kan? Kepiting, gua maksudnya gua tingkatin lebih gede lagi gitu ya. Aduh, bahasa binatang apa segala keluar semua itu maksud gue. Aduh, miris teman-teman, miris kalau masyarakat kita sudah diprovokasi. Dan siapa biang-biangnya? Ganjar sama Anies Baswedan. Iya. Itu masalahnya. Kalau kemarin bansos kita udah jelaskan, jangan sampai kita ikut terprovokasi ya. Ada bahwa protes terus-menerus, gelombang demo terus-menerus, dan intensitasnya makin tinggi. Ya, nggak apa-apa. Kan bagian dari demokrasi. Kan demo juga kan dilindungi undang-undang. Masa demo dilarang kan nggak? Tinggal bagaimana, ya kalau sudah lewat jam 6, aturan undang-undang masih nekat ya, terpaksa dibubarkan paksa lah. Memang kalau ada masyarakat kita melanggar aturan, kita biarin aja. Melanggar undang-undang, kita biarin aja. Enggak lah. Aduh. Oke, masih kurang puas penjelasan dari DKPP. Kita simak Prof. Mahfud. Secara hukum prosedural, pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah. Apapun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu tidak akan, secara hukum ya, tidak akan mempengaruhi prosedur yang telah ditempuh oleh saudara atau Mas Gibran. Kenapa? DKPP itu
mengadili pribadi anggota KPU, bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan. Bahwa DKPP juga sudah benar, memang itu dia mengadili personalnya. KPU juga sudah benar, karena dia melaksanakan konstitusi, hasil keputusan MK. Terus suruh ngapain lagi? Suruh memenangkan Ganjar. Ya. Ya, suaranya suruh nyulap semua di KPU memenangkan Ganjar yang 16%. Iya. Gitu maunya. Atau suruh menangkan Anies. Iya. Supaya dikatain tidak melanggar undang-undang gitu ya, sesuai aturan gitu ya. Terus kinerjanya bagus gitu. Anies dimenangkan gitu. Iya. Anies. Ganjar. Allah. Dua pecundang yang sangat luar biasa di negeri ini. Udah tidak ada lainnya. Ini udah paling kelas atas. Pecundang kelas atas. Coba kita simak komennya sang pecundang. Kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Ya, rakyat sih pasti nggak bangga sama lu, Jar. Iya. Ya, rakyat nggak bangga sama lu, Jar. Kalaupun bangga rakyat sama lu, itu cuma 16%. Iya. Itu mungkin bangga ke lu. Bener kamu bilang. Apa yang bisa rakyat banggakan terhadap proses pemilu ini? Nggak ada yang bangga ke lu. Ya. Gimana bangga? Bicaranya etika, moral. Lu sendiri? Ya, gua ngomong nggak sampai hati. Ada yang tahu nggak gue tadi mau ngomong apa? Tulis di komentar coba, ayo. Ganjar apa tadi? Pokoknya kalau Ganjar ngomong etika, moral, aduh, nggak banget. Ganjar. Ya Allah, kasihan, Jar. Aku kasihan loh sama kamu, Jar. Sumpah kasihan. Sumpah, nggak bercanda. Coba kita lanjutkan. Maka wajar kalau kemudian para ilmuwan keluar dari kampus untuk menyatakan keprihatinannya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, civil society juga bicara soal itu. Maka ini alert untuk demokrasi kita. Hati-hati ya, peluit sudah ditiupkan oleh rakyat. Kalau kita tidak bisa memperbaiki hari ini, maka selebihnya kepercayaan itu akan hilang. Wah, ini provokator luar biasa ini. Gila, provokator lu, Jar. Dian, lu kalah menjadi pecundang, memprovokasi terus masyarakat di bumi ini. Ya Allah, ini kata-kata provokasi bener ini. Gila. Aduh, Ganjar. Lu manusia mau jadi apa, Jar? Astagfirullahaladzim. Rusak karena bokep ini. Masya Allah. Ini provokasi banget. Masya Allah, Jar. 16% apa yang kamu mau pengen capai, Jar? Cara apa lagi yang kamu bisa raih, Jar? Ya. 16%. Men, 16%, men. 16%. Udah infrastruktur konstitusinya, penyaluran hukumnya sudah ada. Gugatan-gugatannya sudah jalan. MK udah jalan sekarang. Kita lihat aja. Coba. Apa lagi nanti? Awas lo, Jar, ya. Jejak digital kamu nggak akan hilang itu semuanya. Awas lo, Jar. Bukan awas mengancam ya. Reminder. Gua kirim alert balik ke lu sekarang. Ya. Gua kirim alert balik ke kamu. Ya. Jejak digital kamu itu ya suatu saat pasti akan diangkat terus. Halo, Jar, provokasi banget ini. Gua kasih gelar 2 orang tokoh pecundang Indonesia. Iya.
alumni, 2 orang alumni UGM yang menjadi pecundang papan atas. Iya. Kalau kemarin Jokowi dikasih gelar oleh BEM UGM, alumni paling menjijikkan. Ini adalah 2 orang alumni pecundang papan atas. Iya. Cocok deh. Nanti gue bikin poster-poster lah. Gue bikin spanduk-spanduk ah. Ya. Ya, aduh, Ganjar, Anies. Oke, sampai di mana tadi ya? Selama ini yang dia gaung-gaungkan, ya selain bansos yang terus-menerus diprovokasi, sekarang masalah pencalonan Gibran yang tidak sah. Nih, dan MK yang ada pamannya di sana. Oi men, semua masyarakat harus tahu, awal mula yang mengusulkan batas usia minimum sebagai seorang capres-cawapres itu adalah PDIP. Pada rapat PAHH 1 ke-34 tanggal 20 Mei 2000 dengan agenda membahas usulan fraksi PDIP melalui juru bicaranya Suwarno yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, bukan 40 tahun sekurang-kurangnya. Jejak digital ya. Jar, lu orang PDIP kan? Lu yang mengawali. Sekarang lu juga yang bikin ribut. Itu awal mula dibahas tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Itu tanggal 24 Mei 2000 pada rapat PAH. PAH itu Panitia Ad Hoc di DPR RI. Fraksi PDIP, Suwarno yang mengusulkan. Inisiator awalnya adalah PDIP, Suwarno. Terus kalau orang-orang pada ngomongin Paman Usman, ya kok sial bener Paman Usman kan, dapat jabatan tapi sial gitu ya. Paman Usman itu dilantik menjadi ketua MK tanggal 15 Maret 2023. Sementara PDIP membahas dan mengusulkan ini jauh hari sebelum pelantikan, itu tanggal 24 Mei tahun 2000. Kenapa sekarang Gibran yang disalahin? Kenapa sekarang Paman Usman yang disalahin? Kenapa Jokowi yang diprovokasi dinasti terus benar? Ya karena oleh orang-orang pembenci Jokowi dan orang-orang yang sekarang jadi pecundang 2 orang itu. Ya. Aduh, kembali lagi dah. Itu sejarahnya. Di masyarakat supaya tahu, jangan terprovokasi ya oleh 2 orang pecundang ini. Oke teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan untuk sesi yang lebih seru lagi, masih berkisar sidang MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.